ini seperti masih ada harapan untuk bangsa Israel. Dan tentunya di sini kita temukan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Hanya kadang mereka yang berusaha meninggalkan Tuhan dan berakhir tentunya dengan kematian atau kutuk. Selain itu mungkin ada yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Allah dengan setia terus memberikan janjinya kepada kita dan membuat kita percaya bahwa kuasa Allah itu ada dan nyata. Janji Allah itu teguh, janji Allah itu tetap. Dia tetap memberikan janji itu kepada manusia walaupun mungkin manusia sudah berganti. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk kalian. Kita tiba pada pelajaran ke-6 dalam minggu ini yang tentunya akan membahas beragam kasih yang Allah berikan bagi manusia. Melalui pelajaran ini juga kita akan mendapatkan kekuatan iman agar tetap berserah kepada Allah Sang Pemberi Hidup. Ya, benar sekali. Dan tentunya ini sangat cocok untuk kehidupan kita orang-orang muda ya, karena lebih banyak pelajaran tentang kasih Allah yang akan kita pelajari. Dan kali ini kita tiba pada pelajaran ke-6 seperti yang tadi sudah dibilang, dengan topik pembahasan yaitu janji tidak mati. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, aku ingin bertanya lagi nih sama abang nih. Pernah nggak sih kita diberi sebuah janji, dan janji itu menjadi sesuatu yang kita ingat terus, bahkan sampai sepanjang hidup kita ingat terus akan janji itu? Pernah nggak? Kalau aku sendiri pernah aku dapat janji. Jadi orang tua aku selalu bilang, Epi, kamu mau kemanapun itu, kamu mau ke dunia manapun itu, ingat yang pertama Bapak janji, Mama janji, yaitu yang pertama kamu harus ingat Tuhan. Itu aja yang orang tuaku pesan waktu dari kecil sampai sekarang aku ingat sekali. Ya, benar. Dan mungkin teman-teman di rumah juga pernah merasakan ada dikasih janji sama orang tua, dan itu menjadi suatu acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut dapat saya simpulkan bahwa sebuah janji itu tidak akan pernah mudah untuk mati. Dia akan selalu ada dan menjadi pegangan bagi kita. Misalnya nih, kita punya seorang kekasih nih, kan anak-anak muda pasti udah sering pacar-pacaran kan? Iya, benar. Kemudian kita berjanji kalau kita nggak akan ingkari apa yang udah disepakati secara bersama. Itu pasti kemana-mana, kalau kita mau ngelakuin segala sesuatu, pasti janji itu akan selalu kita ingat. Karena kalau kita lupa, bisa jadi tamat riwayat kita kan? Iya, benar, jadi permasalahan. Itu benar sekali. Nah, janji kadang datang dengan sebuah pesan untuk kita, dan tentunya pesan itu akan terus kita ingat dimanapun kita berada. Seperti yang tadi kan, kita akan ingat dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Nah, dan tentunya sebuah janji itu sering diberikan dari orang-orang yang menyayangi kita, dan tentunya mereka peduli dengan kehidupan kita. Benar banget. Nah, dan di dalam Alkitab dikisahkan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh sebuah bangsa menuju ke tanah perjanjian. Dikatakan bahwa sesudah Musa meninggal, maka kemudian hamba Tuhan Yosua bin Nun mendapatkan firman dari Allah. Dikatakan bahwa bersiaplah sekarang seberangil sungai Yordan, dan engkau dan seluruh bangsa Israel menuju negeri yang telah kuberikan kepadamu. Setiap tempat yang kamu injak dengan telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah aku janjikan kepada hambaku Musa. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini kita temukan bahwa sebuah janji yang pernah Musa berikan kepada bangsa Israel 40 tahun yang lalu, 40 tahun lamanya, itu selama perjalanan mereka akhirnya sejengkal lagi akan menjadi milik mereka. Dan di sini dengan tepat kita temukan bahwa janji itu
tidak pernah mati, sedangkan sudah 40 tahun lamanya mereka diberikan janji itu, dan mereka terus mengingat janji itu dan tidak akan pernah mati. Dan kalau kita baca dalam Yosua 21 ayat 45 disebutkan bahwa janji itu ditepati oleh Tuhan. Kalau kita baca Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, jadi yang penting untuk kita sekarang adalah bahwa Tuhan akan dengan tepat menepati janji-janji yang sudah Ia berikan kepada kita. Itu pasti. Ya, ya? Dan itu benar banget. Dan aku ingat satu janji yang sedang kita nanti saat ini untuk kita minta sama Tuhan untuk ditepati, yaitu Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali menjemput engkau agar di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan sedang berikan kepada kita, dan adalah suatu kerinduan bagi kita untuk dapat menepati janji tersebut. Dan yang sekarang yang penting untuk kita adalah, maukah kita untuk menanti janji tersebut, atau kita merasa sangat lama dan akhirnya kita malah bosan dalam menunggu. Nah, benar banget itu. Jadi memang itu yang perlu untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, benar banget. Dan pelajaran kita pada kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, karena kita akan berbicara tentang janji tidak mati. Nah, benar. Jadi kita akan diskusikan sama-sama di sini bersama aku, Epi dari Jemaat Bukit Harapan, dan aku, Frank Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar kamu dapat melihat lebih besar kasih Allah kepada manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini kita akan belajar salah satu tema besar dalam pelajaran kita, yaitu garis di pasir. Dan kita pada saat ini sudah masuk di pelajaran ke-6 dengan judul Janji Tidak Mati. Nah, kali ini kita akan membacakan ayat intinya. Di dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Dalam ayat ini tersebut terdapat suatu poin yang begitu luar biasa untuk kita semua di sini. Kalau kamu menyimpang, maka kamu tidak akan beruntung. Tapi kalau kamu tidak menyimpang, maka kemanapun itu kamu pasti akan selalu beruntung. Nah, benar sekali itu. Jadi sebenarnya ini sebuah janji yang bagi kita sangat menyegarkan jiwa, karena sangat sederhana. Kalau saya mau garis bawahi, ada beberapa poin dari ayat tersebut, yaitu yang pertama itu adalah kuatkanlah hatimu. Yang berikutnya, bertindak harus dengan hati-hati. Yang berikutnya itu, ikutilah segala perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dan yang berikutnya itu seperti yang tadi dikatakan, jangan kamu menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Nah, itu yang sangat penting bagi kita. Nah, dan ada juga sebuah kutipan yang bisa mendukung nih dari apa yang kita sudah bicara ini, Bang. Itu terdapat dalam Alfa dan Omega jilid kedua, halaman ke-84. Isinya adalah, sementara mereka dipenuhi oleh kesedihan atas kehilangan pemimpin itu, maksudnya Musa, orang banyak mengetahui bahwa mereka tidaklah ditinggalkan seorang diri. Tiang awan yang berhenti di atas kemah pertemuan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam merupakan suatu jaminan bahwa Allah masih tetap menjadi penolong dan pemimpin mereka jikalau mereka mau berjalan pada jalan perintahnya. Nah, benar juga itu. Jadi aplikasi dalam kehidupan kita itu adalah setiap kesedihan tentu ada hikmahnya. Nah, dan intinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan apa yang kita inginkan. Janji dan jaminan yang telah Ia sediakan itu nyata dan
tentunya pasti ada. Nah, sama seperti dengan cerita kita pada sahabat ini. Katakan bahwa setelah Musa meninggal, hal yang menandakan bahwa Allah tidak meninggalkan bangsa Israel adalah dengan masih adanya tiang awan dan tiang api. Ini seperti masih ada harapan untuk bangsa Israel. Dan tentunya di sini kita temukan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Hanya kadang mereka yang berusaha meninggalkan Tuhan dan berakhir tentunya dengan kematian atau kutuk. Nah, oleh sebab itu sebelum kita diskusi lagi, aku ingin membaca sebuah kutipan dalam bacaan kita dalam pandangan lain. Jadi di sini dikatakan bahwa ada seorang penulis Yunani pada abad ke-5 dia katakan seperti ini. Bukan sumpah yang membuat kita percaya kepada manusia, namun manusia yang bersumpah. Ya, itu bagus banget sih. Selanjutnya ada dari Thomas Fuller, pendeta dan seorang ahli sejarah berkebangsaan Inggris pada abad ke-17. Dia mengatakan, memang miskinlah mereka yang tidak bisa menjanjikan apapun. Wah, miskinlah mereka yang tidak bisa menjanjikan apapun. Wah, keren sekali sebuah ya. janji itu artinya tuh dalam banget sebenarnya. Iya, keren sekali. Nah, teman-teman, aku ingin membacakan sesuatu dalam buku kita. Dikatakan seperti ini. Apakah kamu tahu bahwa suku Ruben dan suku Gad dan setengah dari suku Manasye tidak menyeberang menuju tanah perjanjian, namun mereka menguatkan Yosua untuk menjadi hamba Allah dan mengatakan kepadanya bahwa seluruh sisa bangsa Israel akan mengikuti dia. Apakah kamu tahu bahwa ada satu lagi mujizat menyeberangi air di samping ketika keluar dari Mesir? Sementara mungkin hal itu tidak sebanding dengan menyeberangi Laut Merah. Menyeberangi Sungai Yordan kelihatannya tidak kurang spektakuler ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Bacalah Yosua pasal 3 untuk mendapatkan gambarannya. Nah, dari bacaan kita dalam Apakah Kamu Tahu, ada satu pertanyaan yang nantinya bakal aku tanya ini sama Pak Pendeta, yaitu ada apa sehingga dikatakan bahwa ada suku, yaitu suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye tidak menyeberangi Sungai Yordan. Iya, benar. Itu yang nanti kita akan tanyakan ke Pak Pendeta ya. Betul. Selain itu mungkin ada yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Allah dengan setia terus memberikan janjinya kepada kita. Dan membuat kita percaya bahwa kuasa Allah itu ada dan nyata. Menyeberangi Sungai Yordan, jika kita baca dalam Yosua 3, di situ kita temukan bahwa kuasa Tuhan melalui tabut perjanjian itu benar-benar sangat luar biasa. Air bisa terbelah seperti waktu mereka menyeberangi Laut Merah. Itu pun terjadi pada saat mereka menyeberangi Sungai Yordan. Dan akhirnya teman-teman, kita dapat ketahui bahwa Allah itu sangat-sangat mencintai kita semua. Dengan tuntunannya kita bisa temukan betapa besar kasih yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Dia yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Jadi sekarang tidak ada lagi waktu untuk kita untuk meragukan akan kasih dan tuntunan Tuhan yang selalu diberikannya kepada kita. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi aku mau kasih tahu pendapat kita dalam buku yang dituliskan dalam buku Apakah Pendapatmu. Di sini kita akan diskusikan ya, apakah pendapatmu. Diskusi sedikit. Di bawah ini adalah daftar dari orang-orang yang secara rutin membuat janji-janji dengan kamu dalam kehidupan kamu. Di sebelah nama mereka, indikasikan apakah ya atau tidak mereka telah membatalkan janji, atau mereka menepati janji, atau mereka melupakan janji. Yang pertama, ayah. Itu ayah kondisional, bisa menepati ataupun enggak, karena tergantung kitanya. Karena kan biasanya kalau ngasih janji menuntut sesuatu dari kita. Ya benar. Oke. Berikutnya pacar. Iya, pacar. Kalau pacar, ya mereka sering menepati janji. Karena kan kalau sayang kan pasti sering nepatin kan janjinya. Iya, iya. Kalau begitu berikutnya coba pemerintah. Wadaw. Ayo, pemerintah apa? Sebenarnya sama sih, kondisional juga. Cuma kalau yang seperti saat-saat ini sedang terjadi,
pemerintah banyak memberikan kita bantuan, pemerintah banyak memberikan kita kebijakan-kebijakan yang tentunya dilakukan untuk menjaga keselamatan kita, terlebih dalam pandemi seperti ini kan. Jadi bisa dibilang ya menepati janjinya lah. Oke. Terakhir guru, kalau saya pengalaman pribadi ya bang, guru itu banyak yang menepati janjinya. Karena misalnya lagi ulangan, terus dia kayak ngasih kita, nih kalau kalian dapat nilai segini, saya kasih uang misalnya. Dan seorang guru yang adalah pendidik, pasti dia mau untuk anak-anaknya mencontoh yang baik. Kalau misalnya dia sebagai guru tidak memberikan, tidak menepati janji tersebut, pasti bakal jadi pembohong kan. Dan itu jadi suatu contoh yang tidak baik untuk para murid-muridnya. Gitu sih. Pasti mereka menepati janji. Oke, nah kita sudah diskusikan bersama dan ada beberapa pertanyaan yang masih membingungkan kan, antara mau tepati janji atau tidak tepati janji. Seperti pemerintah tadi. Iya, benar. Nah, mending kita diskusi aja deh sama Pak Pendeta. Benar kan? Iya, benar sekali itu. Nah, oke teman-teman, kita akan diskusikan bersama dengan Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Oke. Lewat lagi. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama kita semua dan juga Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Aman-aman semua, sehat? Sehat, puji Tuhan. Oke Pak Pendeta, kita langsung saja Pak Pendeta pada pertanyaan yang pertama. Di sini Pak Pendeta kita sudah belajar dan tadi kita sudah baca itu ada 3 suku yang dikatakan tidak menyeberangi sungai Yordan. Itu kenapa Pak Pendeta? Iya, kita tahu bahwa pada waktu bangsa Israel ingin memasuki tanah Kanaan, kan sudah ada juga nanti pembagian-pembagian berikutnya. Tapi 3 ini mereka tunggu di luar, istilahnya kalau sekarang mungkin jaga gitu ya. Jaga untuk ini ya, sementara yang lain itu masuk ke dalam. Kalau kita ikuti selanjutnya nanti ya, kan ada waktu peperangan lawan apa, maka minta bantuan dari suku Ruben ini ya, mereka bantu ke dalam ya. Jadi mereka itu memang berada di luar daripada tanah Kanaan, tapi sebenarnya hitungannya adalah bahwa mereka itu berada di lingkungan itu juga. Oke Pak Pendeta, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kan pembahasan kita pada hari Sabat ini adalah tentang janji, dimana judulnya aja adalah janji itu tidak mati. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar sih sebuah janji untuk kita pegang, dan seberapa besar juga untuk kita harus setia terhadap janji tersebut. Itu Pak Pendeta. Iya, kita menerima janji dari seseorang ya, tadi mungkin sudah dibahas, dari teman, dari pacar dan lain sebagainya. Kadang-kala kalau orang itu masih ada, kita rasa oke, kamu masih ada janji, dan kita tahu janji itu adalah hutang ya, kan sering katakan janji itu adalah hutang. Tapi sekarang kalau janjinya itu kepada seseorang dan orang itu sudah meninggal, pertanyaannya apakah janji itu akan diteruskan juga? Ya kan? Tuhan berjanji kepada bangsa Israel melalui Musa kan? Sekarang Musa sudah meninggal. Musa sudah meninggal. Pertanyaannya apakah janji itu masih tetap berlaku? Apakah janji yang diberikan kepada Musa itu masih juga berlaku? Ini yang menjadi keraguan-raguan daripada bangsa Israel, khususnya juga Yosua. Yosua yang menggantikan Musa, maka dia berpikir, ini benar nggak sih Tuhan menyertai apa tidak? Walaupun sebelum Musa meninggal,
kita sudah pelajari pada pelajaran yang lalu, ya, Musa sudah wanti-wanti supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Musa sudah siapkan Yosua untuk jadi pemimpin, ya. Tapi pada waktu berjalannya waktu, setelah Musa tidak ada, maka pertanyaan itu jadi satu pertanyaan yang logis bagi mereka, Tuhan pemimpin apa enggak? Apalagi bagi Yosua. Dan pelajaran kita pada saat ini memberikan bahwa Yosua dikuatkan karena suku-suku lain juga mengatakan tidak, Tuhan sudah janji, ya, misalnya suku Ruben yang katakan dalam bacaan kita, juga suku Gad, Tuhan sudah janji, pimpin aja, ya, tanah itu akan diberikan kepada kita. Itu yang diberikan dalam pelajaran kita. Jadi janji itu ditepati walaupun orangnya mungkin sudah berganti orang, tapi karena janjinya kepada bangsa, maka janji itu tetap berlaku. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan saya juga punya pertanyaan Pak Pendeta terkait dengan janji yang sudah Pak Pendeta jelaskan itu. Jadi ada janji yang diberikan oleh manusia dan juga ada janji yang diberikan oleh Allah. Perbedaan antara janji yang diberikan oleh manusia dan janji yang diberikan oleh Allah itu seperti apa Pak Pendeta? Iya, kita manusia kan kadang-kadang lupa sama janji kita, ya. Apalagi soal ketepatan waktu. Ya gampang lah, ya. Iya, betul. Soal ketepatan waktu. Iya. Tunggu ya. Nanti kita ketemu jam segini. Begitu kita jam segitu, iya ini lagi OTW. Padahal masih di rumah gitu, ya. Iya ini lagi OTW. Kebiasaan siapa itu? Apalagi sekarang WA dari iya ini masih di. Ya, kami kalau ada perjalanan dengan teman-teman biasanya ya tunggu ya di kilometer sekian di rest area. Pasalnya iya nih lagi kilometer sekian, padahal dia masih di rumah, ya. Tiba-tiba anaknya bilang, jadi dia pergi gitu. Jadi kadang-kadang masih di rumah juga gitu. Jadi manusia bisa saja janjinya itu bisa ya kayak karet ya, bisa kendor, bisa kencang gitu, ya. Tetapi Allah tidak. Janji Allah itu teguh, janji Allah itu tetap. Dia tetap memberikan janji itu kepada manusia, walaupun mungkin manusia sudah berganti. Tapi dia janjinya adalah kepada bangsa, maka secara bangsa dia berjanji, ya, dia akan berikan tanah itu sebagaimana janjinya kepada nenek moyang mereka dahulu. Jadi itu perbedaannya. Kalau kita manusia sering melupakan janji kita, ya, pasti iya ada janji, malah lupa. Tapi kalau Allah tidak, Allah mengingat janji yang dia pernah katakan. Oke, mungkin pendeta suatu pertanyaan lagi. Mengapa kita seringkali ada penyesalan? Kan kalau misalnya kita membuat sebuah janji, terus janji itu tidak ditepati, akan terjadi suatu penyesalan. Dan penyesalan itulah yang membuat kita menjadi orang yang tidak berpengharapan. Karena kan janji aja nggak diturutin, kenapa saya harus berharap? Nah, hal-hal yang demikian adalah suatu hal yang mungkin membuat kita menjadi tidak mau lagi menepati, tidak lagi mau untuk setia terhadap janji yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara kita selaku orang-orang muda untuk dapat tetap percaya akan janji yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa percaya bahwa janji yang Tuhan itu pasti dan tidak akan menyesalkan, tidak akan memberikan kita penyesalan. Gitu, Pak Pendeta. Ya, Tuhan kan tidak pernah berjanji, oke, kamu masuk ke tanah Kanaan semuanya aman, saya akan bereskan, masuk aja jalan nenggang aja. Kan nggak begitu. Tuhan janji bahwa tanah itu akan jadi milik kalian. Ya. Bagaimana memilikinya itu kan perjuangan. Ya, selama masih bersama-sama dengan Tuhan, maka itu akan mudah dilewati. Tapi seringkali terlalu pede karena lawan ini kita menang kok, ya. Lawan yang besar kita menang, masa yang kecil aja kita nggak bisa menang. Lawan besar mengandalkan Tuhan, lawan kecil mengandalkan diri sendiri, akhirnya kalah. Kemudian mana janji Tuhan? Ya. Padahal kita itu harusnya adalah tetap berpegang kepada janji Tuhan, tetap berpegang kepada perintah Tuhan.
tetap berpegang kepada apa yang Tuhan inginkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka janji itu akan ditepati bagi kita. Jadi kalau ada rintangan-rintangan dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan lupa janji kita. Bukan berarti Tuhan melupakan janji yang pernah diberikan kepada kita. Bisa jadi kitanya yang belum siap untuk menerimanya. Bisa jadi kitanya yang belum siap untuk mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Mungkin dari segi kita, nggak apa-apa kok sebenarnya. Ya. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu itu harus rendah dulu, harus bergantung sepenuhnya. Pada saat kita rasa bahwa, udahlah, pokoknya serahkan saja sama Tuhan. Ya. Mau Tuhan bikin apa, terserah sama Tuhan. Pada saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, janji itu dipenuhi. Tapi pada waktu kita terlalu mengandalkan diri kita, ya, biasanya Tuhan mengajarkan kita untuk kita, ya sedikit-sedikit ada pergolakan lah, ada hambatan-hambatan untuk menepati janji yang Tuhan janjikan bagi kita. Ya. Nggak terasa Pak Pendeta, diskusi kita sudah mau berakhir. Pak Pendeta boleh memberikan satu atau dua kalimat kesimpulan yang dapat menguatkan kami sebagai orang-orang muda, dan juga setelah itu Pak Pendeta boleh mendoakan kami orang-orang muda untuk tetap setia kepada Tuhan. Baik, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, janji tidak mati, memberikan kepada kita bahwa Tuhan itu berjanji dan Tuhan pasti akan menepati janjinya selama kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selama kita bergantung kepada Tuhan, janji itu boleh menjadi bagian kita. Sama seperti pelajaran kita, bagaimana Joshua tetap bergantung kepada Tuhan, maka tanah Kanaan bisa dimiliki oleh mereka dari semua pengaruh-pengaruh yang lainnya, dari semua hambatan-hambatan yang ada. Jadi jangan pernah ragukan janji Tuhan, tetap pegang janji Tuhan, serahkan semua hidup kita kepada Tuhan, maka janji itu akan menjadi bagian kita. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas contoh yang Tuhan berikan dari pelajaran kami pada saat ini. Kiranya kami boleh selalu bergantung kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu tetap bagi kami. Janji Tuhan itu tetap Tuhan berikan bagi kami. Hanya biarlah kami boleh tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, agar janji itu boleh terpenuhi dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan semua orang muda dimanapun mereka berada, dalam situasi seperti sekarang ini, kami ingin Tuhan menjagai, melindungi, membentengi mereka, agar mereka boleh tetap sehat dalam segala aktivitas serta kegiatan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seru doa mereka, agar mereka pun boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami hanya alaskan doa ini dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas kesimpulan beserta juga dengan doa tutupnya. Oke teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan dengan Pak Pendeta Beni Tambunan sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari akan Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca akan Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Soul Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.